Bab 1459, keinginan untuk memadatkan cincin surgawi 90 juta tahun adalah delusi belaka. Jadi, Yang Xiaotian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, melarikan diri ke kedalaman bumi, dan kemudian melanjutkan ke area terdalam di tanah pemakaman surgawi. Setelah melewati area binatang jiwa 80 juta tahun, saat Yang Xiaotian tiba di bagian terdalam tanah pemakaman surgawi, dia merasakan dua aura yang sangat kuat. Kedua aura dahsyat ini menyelimuti wilayah tak terbatas dari area terdalam tanah pemakaman surgawi, membuat orang-orang terengah-engah. Memasuki wilayah ini, Yang Xiaotian merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokannya. Tanpa diragukan lagi, dua aura kuat ini berasal dari dua binatang jiwa 90 juta tahun. Salah satunya adalah yang terkuat. Momentumnya jelas lebih kuat daripada yang lain. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Yang Xiaotian menemukan bahwa aura binatang jiwa terkuat ini agak tidak stabil. Terlebih lagi, auranya agak rusak. Rasanya seperti orang yang sakit parah dan napasnya tidak lancar. Jelasnya, binatang jiwa ini adalah yang dimaksud oleh Master Ding yang telah mendekati akhir masa hidupnya. Sepertinya tebakanku benar, umur orang ini memang sudah berakhir, kata Master Ding. Yang Xiaotian merenung. Meskipun umur binatang jiwa 90 juta tahun ini telah berakhir, kekuatannya masih mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Master Ding, tidak pasti apakah dia bisa menahan lawan. Tenang saja, masa hidupnya hampir habis, vitalitasnya akan cepat habis, kekuatannya akan sangat melemah hingga kurang dari setengah kekuatan puncaknya, kata Master Ding, saat kita bergerak, vitalitasnya akan terkuras lebih cepat lagi. Mendengar bahwa kekuatan puncaknya bahkan belum mencapai setengahnya, Yang Xiaotian akhirnya merasa lega. Ia menggunakan jimat pesan untuk memanggil Zi Teng dan Meng Bingsui. Saat itu, mereka berdua, bersama Master Ding, seharusnya bisa menekannya tanpa masalah. Zi Teng dan Meng Bingsui menerima pesan Yang Xiaotian dan bergegas, lalu terbang ke wilayah binatang jiwa. Mereka berdua pertama-tama bertindak, memancing binatang jiwa keluar, memungkinkan Tuan Ding bergerak. Tak lama kemudian, ledakan hantian yang dahsyat pun meletus. Seketika, terdengarlah suara lolongan, mengguncang langit dan bumi, gelombangnya menyebar ke lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di tanah pemakaman surgawi. Mendengar lolongan ini, banyak binatang jiwa di tanah pemakaman surgawi gemetar ketakutan. Bahkan para soul beast di dekat wilayah 90 juta tahun menunjukkan ekspresi ketakutan, bersujud di tanah. Kedua binatang jiwa 90 juta tahun yang tinggal di area inti terdalam tidak diragukan lagi adalah raja-raja binatang jiwa di tanah pemakaman surgawi. Dan yang dihadapi Yang Xiaotian dan rekan-rekannya adalah raja sejati di antara binatang jiwa. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian melihat binatang jiwa 90 juta tahun yang telah ditarik oleh Zi Teng dan Meng Bingsui. Saat melihat binatang jiwa ini, Yang Xiaotian tercengang. Ternyata itu adalah burung phoenix biru. Dia pernah melihat burung phoenix emas dan burung phoenix merah sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat burung phoenix biru. Phoenix biru ini memiliki api biru di sekujur tubuhnya. Saat ia melebarkan sayapnya, tetesan api biru jatuh ke tanah, melelehkannya menjadi ribuan lubang. Selanjutnya, lapisan es biru muncul di tanah yang berlubang 1000. Es biru ini tidak lebih lemah dari kekuatan dingin tertinggi milik Meng Bingsui. Phoenix biru. Yang Xiaotian tercengang, menatap Phoenix biru di depannya. Itu memang Phoenix biru. Dia telah melihat rekamannya. Phoenix biru telah muncul sekali. Hanya sekali. Phoenix biru ini memiliki api terkuat di klan Phoenix dan kekuatan es dan dingin terkuat di dunia. Blue Phoenix adalah binatang terkuat di dunia. Binatang jiwa 90 juta tahun yang mendekati akhir hidupnya ternyata adalah Phoenix biru. Melihat kemunculan Phoenix biru, Master Ding melesat ke angkasa, meluas secara eksponensial, menghalangi matahari dan langit, api keemasan berkobar, rune Dao melonjak. Melihat Master Ding, bukan hanya Blue Phoenix saja, bahkan ekspresi Ninety Million Year Soul Beast yang lain pun berubah drastis. Bertahun-tahun yang lalu, kedua binatang itu telah dirusak oleh kuali raksasa ini. Dan kerusakannya sangat parah. Hal itu bahkan menjadi mimpi buruk bagi kedua binatang itu selama bertahun-tahun. Saat ekspresi Blue Phoenix berubah drastis, guntur kesengsaraan Dao surgawi milik Guru Ding tiba-tiba bergemuruh turun.
5 serangan penghancuran Dao. Kekuatan 5 serangan Dao penghancur menyelimuti langit dan bumi dan meledak ke arah Blue Phoenix. Di domain pedang, karena batasan aturan, Master Ding hanya dapat melepaskan kekuatan 4 serangan penghancuran Dao. Tetapi sekarang, di dunia Institut Suci Dao Surgawi, dia dapat sepenuhnya melepaskan 5 serangan penghancuran Dao. Kekuatan dahsyat dari 5 serangan Dao penghancur melonjak, menghancurkan kekuatan suci yang memenuhi ruang. Terlebih lagi, serangan ini dipicu oleh terbakarnya air suci Dao Surgawi lapisan kelima. Tak diragukan lagi, itu adalah serangan terkuat Master Ding saat ini. Melihat ini, Raja Teng Ziyi berubah menjadi wujud aslinya, dan ke-14 sayapnya terbentang lebar. Sayap terakhir, serangan diluncurkan. Kekuatan dingin tertinggi Meng Bingsue membekukan dunia. Dipengaruhi oleh kekuatan gabungan mereka, ruang angkasa hancur berkeping-keping. Tetapi dimanapun kekuatan dingin tertinggi Meng Bingsue lewat, semua ruang yang hancur membeku padat. Gemuruh. Meskipun Blue Phoenix merupakan Soul Beast terkuat di dunia, di bawah serangan gabungan berkekuatan penuh dari Master Ding, Raja Ziyi Teng, dan Meng Bingsue, ia berulang kali terhempas ke belakang, api birunya meredup secara signifikan. Yang Xiao Tian terkejut. Setelah mengonsumsi air suci Dao Surgawi lapisan kelima selama beberapa hari, kekuatan Master Ding jauh lebih besar daripada di masa-masa domain pedang. Bahkan dengan membakar air suci Dao Surgawi lapisan kelima dan bekerja sama dengan Raja Ziyi Teng dan Meng Bingsue, mereka tetap tidak dapat meledakkan Phoenix Biru, hanya mampu mendorongnya mundur. Kekuatan Blue Phoenix sungguh hebat. Dan ini hanya kurang dari setengah daya puncaknya. Berdiri di kejauhan, Yang Xiao Tian mengaktifkan tubuh surgawi kehidupan tertingginya. Kekuatan kehidupan meresap ke dalam kehampaan, mengalir ke dalam Meng Bingsue, Raja Ziyi Teng, dan Master Ding. Bersamaan dengan itu, ia memotivasi kekuatan zaman dari tubuh surgawi abadi, mengintegrasikannya ke dalam ruang di sekitarnya, bergegas menuju Phoenix Biru, mempercepat penipisan vitalitasnya. Dalam keadaan normal, kekuatan usia dari tubuh surgawi abadinya tidak dapat memengaruhi Blue Phoenix, tetapi ketika hidupnya mendekati akhir, vitalitasnya mulai mengering, sehingga agak terpengaruh oleh kekuatan usia milik Yang Xiao Tian. Phoenix Biru melolong, mengembangkan sayapnya lagi untuk menyerang Raja Ziyi Teng, Meng Bingsue, dan lainnya. Bersama-sama, Master Ding, Ziyi Teng, dan Meng Bingsue menyerang balik Blue Phoenix. Namun, karena Yang Xiao Tian telah meninggalkan domain pedang, ia tidak dapat mengendalikan kekuatan asal pedang domain pedang. Jika tidak, dengan gabungan mereka berempat dalam serangan, mereka mungkin akan segera menekan Phoenix Biru. Pertempuran berlanjut. Kekuatan yang menggetarkan bumi membuat binatang jiwa di tanah pemakaman surgawi ketakutan, menyebabkan mereka bersujud dan gemetar. Dalam setiap bentrokan, Yang Xiao Tian dapat dengan jelas merasakan vitalitas Blue Phoenix semakin terkuras, menjadi sangat cepat, dan kekuatan hidup internalnya pun semakin melemah. Dipengaruhi oleh umur dan vitalitas, kekuatan Blue Phoenix terus menurun. Master Ding, Meng Bingsue, dan Raja Ziyi Teng telah sepenuhnya menekannya. Namun, ketangguhan Phoenix Biru ini sungguh di luar imajinasi Yang Xiao Tian. Meskipun vitalitas dan umurnya terus menipis, ia tetap bertarung sengit melawan Master Ding dan yang lainnya seharian penuh. Sehari dan semalam kemudian, di bawah kekuatan 5 serangan Dao penghancur milik Master Ding, bangunan itu akhirnya runtuh. Berbaring di sana, di ambang kematian, Phoenix Biru menatap Master Ding, Meng Bingsue, dan Raja Ziyi Teng, dan bertanya, mengapa? Yang ingin meminjam jiwa binatangmu untuk memadatkan cincin surgawi 90 juta tahun, jawab Master Ding. Phoenix Biru seolah mendengar lelucon besar dan menatap Yang Xiao Tian sambil tertawa, ingin menggunakan jiwa binatangku untuk membentuk cincin surgawi 90 juta tahun. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menahan kekuatan jiwa binatangku. Menciptakan cincin surgawi 90 juta tahun hanyalah angan-angan. Bab 1460, terus maju. Guru Ding mendengar ini dan tersenyum, kamu akan segera tahu apakah ini khayalan. Pada saat ini, Yang Xiao Tian memanggil Raja Kekacauan, sifat surgawi cerahnya. Dia berencana menggunakan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah untuk memadatkan cincin Dewa Phoenix Biru 90 juta tahun ini. Raja Kekacauan sifat surgawi cerah dipanggil, menyebabkan tanah pemakaman surgawi berguncang. Tanah pemakaman surgawi, diselimuti arus kacau,
ditembus oleh kekuatan terang. Dunia seakan memasuki siang hari abadi. Blue Phoenix menatap cahaya cemerlang tak berujung yang terpancar dari konstitusi surgawi Raja Kekacauan yang berdiri di atas Vault of Heaven, dan, yang awalnya diambang kematian, berteriak kaget, konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Ia menatap Yang Xiaotian dengan takjub, pemuda ini benar-benar berhasil memadatkan konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Benar-benar ada Raja Kekacauan di dunia. Master Ding melihat ke sisi lain, gunakan konstitusi surgawi Raja Kekacauan untuk menanggung jiwa binatang 90 juta tahunmu, dan kemuliaanmu akan menerangi dunia. Bahkan alam atas. Seluruh tubuh Blue Phoenix bergetar. Tentu saja, ia memahami maksud perkataan Guru Ding. Jika konstitusi surgawi Raja Kekacauan milik Yang Xiaotian benar-benar dapat menanggung jiwa binatang, benar-benar dapat memadatkan cincin surgawi 90 juta tahun, ia akan terus hidup dalam bentuk kehidupan yang lain. Terlebih lagi, seiring bertumbuhnya Yang Xiaotian, kejayaannya akan bersinar di alam bawah dan bahkan alam atas. Dia mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba aku merasakan kelegaan. Sebelumnya, atas serangan Master Ding, Zi Teng, dan Meng Bingsui, ia merasa agak kesal, tetapi sekarang, kesal itu telah hilang. Mungkin, inilah nilai sebenarnya keberadaannya di dunia ini. Ia menatap Yang Xiaotian dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kau memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, bukan berarti kau bisa menahan jiwa binatang 90 juta tahun milikku. Akan tetapi, saat selesai berbicara, ia melihat dunia tenggelam dalam kegelapan, dan Raja Kekacauan Dewa Kegelapan milik Yang Xiaotian terbang keluar. Raja Kekacauan, Dewa Kegelapan, dan Raja Kekacauan, sifat surgawi cerah, berdiri bersama di dalam kubah surga, cahaya mereka mendominasi dunia. Dua Raja Kekacauan besar. Phoenix biru merasa ngeri. Ini, sebelum kematiannya, ia benar-benar melihat dua bingkai surgawi Raja Kekacauan besar. Satu Raja Kekacauan konstitusi surgawi mungkin tidak mampu menahan jiwa binatangmu, tetapi dua Raja Kekacauan agung seharusnya mampu, kata Yang Xiaotian. Meskipun dia akhirnya menggunakan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah untuk membawa jiwa binatang 90 juta tahun Phoenix biru, Raja Kekacauan keilahian kegelapannya dapat meningkatkan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah, meningkatkan kekuatan yang dapat ditanggungnya. Master Ding menatap Blue Phoenix dan berkata, dua bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung tidak ada apa-apanya, yang punya 15 istana kehidupan. Apa? 15 istana kehidupan? Seru Blue Phoenix. Bukan hanya 15 istana kehidupan, tetapi juga 15 takdir kehidupan primordial, 15 buah suci Hongmeng, dan wilayah 15 pedang. Kata Master Ding. 15 istana kehidupan, 15 takdir kehidupan primordial, buah suci Hongmeng ke-15. Wilayah 15 pedang. Awalnya belum menghembuskan nafas terakhir, Blue Phoenix begitu terstimulasi hingga hampir mati. Lagi pula, domain 15 pedang telah mencapai puncak tertingginya. Domain ini telah mengembangkan tubuh pedang primordial, tambah Master Ding. Tubuh pedang primordial. Blue Phoenix ternganga, bernapas berat. Selain itu, tubuh pedang primordial telah dikultivasikan hingga lapisan ke-24. Lanjut Master Ding. Blue Phoenix membeku di sana, tidak lagi terengah-engah. Tampaknya kehilangan napas. Tepat ketika Zi Teng hendak melangkah maju untuk memeriksa, Blue Phoenix tiba-tiba menoleh ke Yang Xiaotian dan berkata, aku harap kau akan menghargai jiwa binatang 90 juta tahun milikku. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya, lalu terdiam. Blue Phoenix tiba-tiba menghancurkan meridian jantungnya sendiri. Dengan cepat, seekor burung Phoenix biru mini terbang keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Yang Xiaotian segera duduk bersila dan mengaktifkan kekuatan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah. Seketika, kekuatan terang dari Raja Kekacauan sifat surgawi terang menyelimuti jiwa binatang Phoenix biru. Kekuatan terang terus menarik jiwa binatang Blue Phoenix. Jiwa binatang Phoenix biru dipenuhi cahaya, kekuatan api biru yang dahsyat terus-menerus menyerang kekuatan konstitusi surgawi cerah. Kekuatan konstitusi surgawi cerah terus-menerus disebarkan. Jiwa binatang Phoenix biru berusaha melarikan diri. Begitu lolos, Yang Xiaotian dan yang lainnya akan gagal. Yang Xiaotian mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan kekuatan konstitusi surgawi cerah, terus-menerus menyelimuti dan melahap jiwa binatang Phoenix biru.
Jiwa binatang Phoenix Biru terus-menerus menyebarkan kekuatan terang. Dengan demikian mereka menemui jalan buntu selama setengah hari. Kalau saja itu adalah leluhur surgawi lapisan ke-10 yang lain, kekuatan surgawi mereka pasti sudah lama terkuras, tetapi kekuatan keilahian Raja Kekacauan sifat surgawi cerah milik Yang Xiaotian tetap konstan tanpa henti, tidak terpengaruh sedikit pun. Sehari kemudian, di bawah kekuatan melahap konstitusi surgawi cerah, jiwa binatang Phoenix Biru akhirnya dilahap ke bagian depan konstitusi surgawi cerah. Zi Teng dan Meng Bingsui tetap di samping, sangat tegang. Di bawah pengawasan mereka yang penuh tekanan, jiwa binatang Phoenix Biru akhirnya menyatu selangkah demi selangkah ke dalam konstitusi surgawi cerah. Melihat jiwa binatang Phoenix Biru akhirnya menyatu dengan konstitusi surgawi cerah milik Yang Xiaotian, keduanya tidak hanya tidak rileks tetapi malah menjadi makin tegang. Karena bagian yang paling sulit dan berbahaya akan segera dimulai. Saat jiwa binatang Phoenix Biru menyatu ke dalam konstitusi surgawi cerah, sebuah kekuatan yang mengerikan meletus dari dalam sifat surgawi, sangat dahsyat, seakan mengancam akan meledakkan seluruh konstitusi surgawi cerah. Cahaya konstitusi surgawi yang cerah berkedip-kedip tanpa henti. Bila konstitusi surgawi cerah milik Yang Xiaotian tak mampu menahan kekuatan jiwa binatang Phoenix Biru, dia bukan saja akan gagal membentuk cincin surgawi 90 juta tahun, tapi konstitusi surgawi cerah itu juga akan hancur berkeping-keping. Konstitusi surgawi adalah fondasi ketuhanan, jika meledak, dapat dibayangkan akibatnya. Melihat konstitusi surgawi cerah Yang Xiaotian bergetar hebat dan sangat tidak stabil, wajah Meng Bingsui berubah. Jika terus seperti ini, konstitusi surgawi cerah Yang Xiaotian mungkin akan hancur berkeping-keping. Zi Teng juga merasa cemas, namun setelah menggabungkan jiwa binatang dan memadatkan cincin surgawi, tak seorang pun dapat membantu, hanya Yang Xiaotian sendiri yang dapat bertahan. Tepat saat konstitusi surgawi cerah milik Yang Xiaotian bergetar hebat, tiba-tiba, Raja Kekacauan Dewa Kegelapan milik Yang Xiaotian melonjak dengan cemerlang, aliran kekuatan gelap mengalir keluar, menyatu dengan kekuatan terang konstitusi surgawi cerah. Dengan berkah kekuatan Dewa Kegelapan, konstitusi surgawi cerah menjadi stabil secara substansial. Tetapi kemudian, jiwa binatang Phoenix Biru yang tertelan ke dalam konstitusi surgawi cerah membangkitkan kekuatan tak terbatas. Kekuatan surgawi cerah melonjak hebat, kekuatan surgawi tak terbatas terus-menerus membombardir ruang dalam konstitusi surgawi cerah. Karena hubungan antara sifat surgawi dan jiwa surgawi, saat kekuatan jiwa binatang Phoenix Biru melonjak, konstitusi surgawi cerah bergetar hebat, gelombang rasa sakit yang menyiksa terus-menerus terpancar dari laut jiwa surgawi Yang Xiaotian. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Yang Xiaotian menggertakkan giginya dan bertahan. Anak panah telah dilepaskan, tak ada jalan kembali, hanya maju terus tanpa henti. Akan tetapi, rasa sakit jiwa surgawi itu terus berlanjut, berjam-jam berlalu, tidak berkurang tetapi malah bertambah. Rasa sakit ini sebanding dengan saat dia menaklukkan Chaos Divine Fire. Api surgawi kekacauan sedang terbakar, namun kini ia meluas, merobek. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang terus-menerus mencabik-cabik jiwa surgawinya. Meng Bingsui menatap tubuh Yang Xiaotian yang gemetar, wajahnya meringis kesakitan, hatinya serasa mau pecah. Namun, setelah bertahun-tahun bersama Yang Xiaotian, ia tahu karakter pria ini yang pantang menyerah, selalu berusaha keras untuk menjadi yang terkuat. Melalui cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia percaya kali ini tuan mudanya juga akan mampu bertahan. Bab 1461, Mengejutkan Langit dan Bumi, Hantu dan Roh yang Menangis. Sehari telah berlalu, kekuatan jiwa binatang Phoenix Biru masih menyerang keilahian Yang Xiaotian dengan ganas. Rasa sakit yang hebat itu berlanjut terus-menerus. Untungnya, ia juga memiliki kekuatan kegelapan, Raja Kekacauan, yang kekuatannya terus-menerus memperkuat jaringan surgawi cerah. Meskipun kekuatan jiwa binatang Phoenix Biru sangat ganas dan tanpa henti dalam serangannya, ia tidak mampu menghancurkan jaringan surgawi cerah. Namun, rasa sakit luar biasa yang berasal dari kedalaman jiwa sucinya membuat Yang Xiaotian menjadi gila. Yang Xiaotian menggertakkan giginya dan bertahan dengan teguh. Beberapa hari kemudian, akhirnya, kekuatan liar jiwa binatang Phoenix Biru menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun jiwa dewa itu masih merasakan sakit yang amat sangat. Keadaan ini terus berlanjut hingga hari ke-7, ketika jiwa binatang Phoenix Biru yang sebelumnya liar akhirnya tenang.
Baru pada saat itulah rasa sakit di jiwa suci yang Xiao Tian menghilang. Ketika jiwa binatang Phoenix biru tenang, ia mulai menyatu dengan langit dan bumi dari kisi surgawi cerah. Setelah menyatu sepenuhnya, kisi surgawi cerah memancarkan cahaya cemerlang. Bersamaan dengan itu, cincin surgawi besar berwarna merah keemasan muncul di permukaan jaringan surgawi cerah. Lingkaran cahaya cincin surgawi ini sebenarnya terdiri dari 9 lapisan. Lingkaran cahaya cincin surgawi 30 juta tahun terdiri dari 3 lapisan. Lingkaran cahaya cincin surgawi 40 juta tahun terdiri dari 4 lapisan, namun cincin surgawi di depannya ini memiliki 9 lapisan. Sosok yang sangat besar, yang tidak kalah kuat dari tubuh asli Raja Ziteng, muncul di dalam lapisan lingkaran cahaya. Kekuatannya yang menakjubkan membayangi tanah pemakaman surgawi. Tepat saat jiwa binatang Phoenix biru menyatu sepenuhnya dengan kisi surgawi cerah, tiba-tiba, seluruh dunia Institut Suci Dao Surgawi bergetar hebat, seolah dikejutkan oleh sesuatu. Semua orang di dunia Akademi Suci Dao Surgawi mendengar suara tangisan Dewa Hantu pada saat itu. Suara tangisan Dewa Hantu menusuk jauh ke dalam jiwa setiap orang. Bahkan leluhur agung Mo Wuch, yang sedang menyendiri di tanah terlarang Akademi Suci Dao Surgawi, dikejutkan oleh suara tangisan Dewa Hantu. Ia mengira telah terjadi sesuatu dan berdiri karena terkejut. Namun, ketika ia mencoba menyelidiki dari mana suara tangisan Dewa Hantu ini berasal, ia menemukan bahwa suara itu berasal dari setiap jengkal ruang di batas milet Akademi Suci Dao Surgawi. Mo Wuch merasa tidak yakin dan terbang keluar dari rumah gua, melihat ke arah cakrawala yang jauh. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya fenomena langit seperti itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah legenda yang sangat kuno. Legenda kuno ini telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad tetapi tidak pernah terbukti. Mengejutkan surga, menangis kepada Dewa Hantu. Mungkinkah? Mungkinkah? Mo Wuch bergumam penuh semangat pada dirinya sendiri. Apakah ada yang telah mengolah cincin surgawi surga terbalik? Sementara itu, di Aula Agung Akademi Suci Dao Surgawi, Liu Zhan bersama Zhu Wenhong, He Dong, Zhang Long, dan yang lainnya tengah berdiskusi tentang cara membagikan pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan yang diperoleh dari Yang Xiaotian beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, mereka merasakan langit dan bumi bergetar, kemudian mendengar suara tangisan Dewa Hantu. Semua orang tercengang dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Jiwa ketuhanan setiap orang menjelajah, hanya untuk menemukan bahwa suara tangisan itu datang dari segala penjuru langit dan bumi. Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi kejadian seperti itu. Itu juga pertama kalinya mereka mendengar suara tangisan Dewa Hantu seperti itu. Dewa Hantu menangis. Liu Zhan berdiri, tampak sangat bingung. Mendengar Liu Zhan menyebut tangisan Dewa Hantu, He Dong tiba-tiba berseru kegirangan, "Aku tahu, itu menangis kepada Dewa Hantu. Ini menangis kepada Dewa Hantu. Menangis kepada Dewa Hantu." Para tetua di aula besar sejenak bingung dengan maksud He Dong. Tiba-tiba, mata Zhang Long melebar, dan dia berkata dengan suara terkejut, "Apakah kau mengatakan, mengagetkan surga?" berseru kepada para Dewa Hantu. Orang-orang di aula itu membeku, lalu diliputi keterkejutan, "Apa, mengagetkan surga?" berseru kepada para Dewa Hantu. Mungkinkah seseorang telah mengolah cincin surgawi surga terbalik? Liu Zhan juga sama terkejutnya, di dunia ini, apakah benar-benar ada seseorang yang dapat mengejutkan surga dan berseru kepada para Dewa Hantu? Legenda itu nyata. Mengejutkan surga, berseru kepada para Dewa Hantu, legenda ini telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, dengan banyak orang meragukan keasliannya. Lagi pula, hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Sekarang, mengejutkan surga dan menangis kepada para Dewa Hantu benar-benar terjadi. Legenda itu benar, seru seorang tetua dari Akademi Suci Dao Surgawi yang bersemangat, siapa yang menyebabkan fenomena surgawi yang menggemparkan langit dan berseru kepada para Dewa Hantu? Cincin surgawi macam apa yang bisa menyebabkan fenomena seperti itu? Pasti cincin surgawi yang sangat kuat yang menyebabkan fenomena seperti itu. Orang-orang hebat di aula itu semua tercengang mendengar berita itu. Liu Zhan juga penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Bukan hanya orang-orang dari Akademi Suci Dao Surgawi saja yang berspekulasi,
para petinggi dari berbagai keluarga di dunia Akademi Suci juga sama bingungnya dan terus-menerus menebak. Tepat saat semua orang berspekulasi, keesokan harinya, berita tiba-tiba menyebar dari kota pemakaman surgawi, yang menyatakan bahwa pemimpin klan muda dari klan jahat telah memadatkan lingkaran cahaya surgawi 50 juta tahun. Terlebih lagi, itu adalah dua halo surgawi 50 juta tahun. Baru kemarin, di tanah pemakaman surgawi, lingkaran cahaya surgawi 50 juta tahun yang kedua terkondensasi. Begitu berita itu tersebar, seluruh penjuru dunia Akademi Suci sangat terguncang. Pemimpin muda klan jahat benar-benar memadatkan dua lingkaran cahaya surgawi 50 juta tahun. Liu Zhan, Su Wenhong, He Dong, dan yang lainnya tercengang. Halo surgawi 50 juta tahun, tak pernah terdengar sepanjang masa. Apakah fenomena langit yang menggemparkan langit dan berseru kepada para dewa hantu itu disebabkan oleh pemimpin klan muda dari klan jahat? Seru He Dong terkejut. Kemungkinan besar, dua halo surgawi 50 juta tahun. Sungguh prestasi surga terbalik. Belum lagi dua halo surgawi 50 juta tahun, bahkan dua halo surgawi 40 juta tahun akan menjadi surga terbalik. Kerumunan itu berdiskusi dengan penuh semangat. Liu Zhan juga melaporkan berita ini kepada leluhur agung Mouj. Bagaimanapun, kemunculan halo surgawi 50 juta tahun adalah berita yang mengejutkan. Mouj juga terkejut setelah mendengarnya, dua lingkaran cahaya surgawi 50 juta tahun. Ya, para ahli dari kota pemakaman surgawi telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dan telah mengonfirmasinya. Liu Zhan mengangguk dengan berat. Dua lingkaran cahaya surgawi 50 juta tahun. Mouj terkagum-kagum, aku tidak menyangka seorang jenius seperti itu akan muncul di klan jahat. Sementara itu, Yang Xiaotian duduk bersila di bagian terdalam tanah pemakaman surgawi, tak bergerak. Baru setelah 2 hari ia membuka matanya. Melihat Yang Xiaotian terbangun, Raja Ziyiteng sangat gembira dan mengucapkan selamat kepadanya, "Selamat, Yang Mulia." "Selamat, Yang Mulia." Ia begitu gembira hingga ia sedikit kehilangan fokus. Itu adalah cincin surgawi 90 juta tahun. Meng Bingsui juga melangkah maju dan tersenyum, "Selamat, Tuan Muda, atas kultivasi cincin surgawi 90 juta tahun." Dia menatap Yang Xiaotian dengan gembira, bahagia untuknya. Yang Xiaotian berdiri, mengangguk, dan tersenyum pada keduanya, sambil berkata, "Terima kasih kepada kalian berdua dan Guru Ding, saya bisa berhasil." Ia pun tak kuasa menahan kegembiraannya. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah tertentu, yang merupakan wilayah kekuasaan binatang jiwa 90 juta tahun lainnya. Sekarang setelah jaringan surgawi cerahnya berhasil memadatkan cincin surgawi, hanya dewa kegelapan yang tersisa. Binatang buas itu telah melarikan diri, kata Guru Ding. Lolos. Yang Xiaotian terkejut. Ia lolos saat kami sedang berhadapan dengan Blue Phoenix, jelas Master Ding. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Karena binatang jiwa 90 juta tahun lainnya telah melarikan diri, menemukannya lagi akan sulit, mengingat luasnya dunia. Master Ding, apakah ada binatang jiwa 90 juta tahun ketiga di dunia Institut Suci Dao Surgawi? Tanya Yang Xiaotian. Tidak, Master Ding menggelengkan kepalanya, dunia Institut Suci Dao Surgawi hanya memiliki keduanya. Bab 1462, Teror Besar Hampir 100 Juta Tahun. Namun, pada saat ini, nada bicara Tuan Ding berubah. Hati Yang Xiaotian langsung tergerak, namun apa? Dunia Institut Suci Dao Surgawi mungkin tidak memilikinya, tetapi dunia Akademi Suci kuno pasti memilikinya, kata Master Ding. Wajah Ziyiteng berubah, Tuan Ding, apakah yang Anda maksud adalah teror besar, kegelapan besar? Yang Xiaotian melihat ekspresi Ziyiteng dan tidak bisa menahan rasa bingung, teror yang hebat, kegelapan yang hebat. Ziyiteng mengangguk, wajahnya serius, menenangkan emosinya, dia berkata, di dunia Akademi Suci kuno, ada keberadaan mengerikan yang telah lama hidup di danau kematian. Ada yang bilang, makhluk mengerikan itu adalah binatang jiwa yang perkasa dan tak terkalahkan. Kalau masih hidup, mungkin usianya sudah mendekati 100 juta tahun. Yang Xiaotian sangat terkejut, seekor binatang jiwa mendekati 100 juta tahun. Pasti sudah sangat kuno. Blue Phoenix yang berusia 90 juta tahun sudah sangat kuno. Ya, kalau masih hidup, usianya sudah mendekati 100 juta tahun.
Zi Teng menelan ludah, karena setiap kali muncul, ia diselimuti kegelapan, dan kekuatannya luar biasa mengerikan. Semua ahli di berbagai domain dan dunia menyebutnya teror besar, kegelapan besar. Pada tahun-tahun itu, Tuan Liqian juga menghadapi teror besar, kegelapan besar. Yang Xiao Tian bertanya dengan mendesak, bagaimana? Tuan Liqian bukan tandingannya. Zi Teng menggelengkan kepalanya, saat itu, Tuan Liqian bahkan tidak bisa mendekati danau kematian sebelum diledakkan. Tidak sampai dekat dengan danau kematian, namun malah hancur terhempas. Hati yang Xiao Tian terguncang. Sebagai master domain pedang, penguasaan Liqian terhadap dao pedang tak tertandingi dan luar biasa kuat, namun dia bahkan tidak dapat mendekati danau kematian. Tuan Liqian pernah berkata, bahkan jika teror besar itu datang ke wilayah pedang, dengan mengandalkan kekuatan asal pedang, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, ujar Zi Teng. Liqian, sebagai master domain pedang, yang mengendalikan kekuatan asal pedang di domain pedang, dapat dianggap tak terkalahkan. Namun dia masih belum yakin bisa mengalahkan binatang jiwa yang sangat menakutkan ini. Apakah ada yang pernah melihat tubuh asli binatang jiwa ini? Yang Xiao Tian bertanya pada Zi Teng. Zi Teng menggelengkan kepalanya, tidak, yang diketahui hanyalah binatang jiwa sistem gelap, dan wujud aslinya sangat luas. Yang Xiao Tian bertanya kepada Master Ding, namun Master Ding berkata bahwa dia hanya mengetahui keberadaan seperti itu, karena tidak pernah bertemu dengannya di masa lalu, jadi dia pun tidak mengetahui wujud aslinya. Yang Xiao Tian merenung. Jika dia dapat memburu binatang jiwa yang hebat ini dan membentuk cincin surgawi keduanya, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Akan tetapi, dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk membunuhnya. Jika aku bisa kembali ke puncak 6 serangan penghancuran Dao, dan memiliki 1000 teguk air suci Dao surgawi lapisan ke-6, aku mungkin bisa menahan setengah dari kekuatannya, kata Master Ding. Puncak dari 6 serangan penghancuran Dao. Pikiran Yang Xiao Tian menjadi aktif. Jika Master Ding berhasil memulihkan diri ke puncak 6 serangan penghancuran Dao, dan kekuatan Nona Meng juga bisa pulih dan meningkat, ditambah Zi Teng, bukan tidak mungkin untuk melawannya. Yang Xiao Tian mengumpulkan pikirannya, lalu bersama kelompoknya, datang ke sarang Blue Phoenix. Blue Phoenix adalah Raja Binatang Jiwa di Tanah Pemakaman Surgawi dan juga Raja Binatang Jiwa di dunia Institut Suci Dao Surgawi. Bukankah seharusnya ada banyak harta? Yang Xiao Tian dan beberapa orang lainnya memasuki rumah gua sarang masing-masing. Di dalam sarang, hawa dinginnya luar biasa menyengat, seluruh tanah dan dinding batu di sekelilingnya tertutup es biru. Ketika rombongan itu tiba di tengah-tengah rumah gua, mereka melihat gunung es biru terletak di sana. Gunung es biru ini memancarkan aura dingin langit dan bumi. Ini adalah gunung roh es yang terbentuk dari aura dingin, seru Meng Bingsui. Jelas, Blue Phoenix berkultivasi di sini, dan aura dinginnya berpadu dengan aura pengobatan spiritual di rumah gua untuk membentuk gunung roh es. Gunung roh es biru ini dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai bagi para master yang mengolah kekuatan dingin. Dengan gunung roh es ini, kekuatan Meng Bingsui dapat pulih secara signifikan. Setelah itu kelompok itu melanjutkan pencarian. Jauh di dalam sarang, Yang Xiao Tian menemukan ladang pengobatan. Di dalam ladang itu, hampir seluruhnya terisi dengan obat-obatan surgawi sistem api, dan salah satu obat-obatan surgawi sistem api telah mencapai 80 juta tahun. Selain itu, ada beberapa obat surgawi ruang waktu berusia 70 juta tahun. Sebelumnya, Yang Xiao Tian telah menemukan obat dewa berusia 80 juta tahun di rumah gua Liqian dan Gao Yi, dan sekarang, dia menemukan tanaman lain di sarang Blue Phoenix. Dengan obat dewa berusia 80 juta tahun ini, Yang Xiao Tian memiliki harapan untuk menerobos puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi. Segera, Yang Xiao Tian mengumpulkan semua obat dewa ini. Dia belum menelan dan memurnikan 4 obat dewa berusia 70 juta tahun yang ditukarnya dari Dekan Liu Zhan dari Akademi Suci Dao Surgawi. Sekarang dengan beberapa obat dewa berusia 70 juta tahun ini, dia memiliki 7 obat dewa berusia 70 juta tahun. Namun, dia tidak terburu-buru menelan obat dewa ini untuk dikultivasikan. Di samping obat dewa ini, Yang Xiao Tian juga menemukan beberapa batu roh kekacauan kelas atas, yang semuanya diambilnya juga. Sepanjang perjalanan ini, batu roh kekacauan kelas atas yang ada padanya semakin bertambah,
sekarang dia memiliki jauh lebih banyak daripada yang bisa dia gunakan. Setelah meninggalkan sarang Blue Phoenix, Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju ke lautan guntur pemusnah. Kali ini datang ke tanah pemakaman surgawi, selain memadatkan cincin surgawi, dia juga perlu mencari pedang surgawi, dan di laut guntur pemusnahan untuk menemukan mutiara pemusnahan guntur, untuk menyelesaikan tugas 70 juta tahun lainnya dari Akademi Suci Dao Surgawi. Tentu saja, setelah mencapai laut guntur pemusnah, dia juga dapat memanfaatkan kekuatan laut untuk memurnikan dan mengasimilasi zirah surgawi Yin Yang. Dia telah memperoleh Yin Yang Divine Armor dari Yin Yang Demon Child Zheng Rui namun belum menyempurnakan dan mengasimilasinya. Tempat ini tidak jauh dari lautan guntur pemusnahan. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di lautan guntur pemusnahan. Lautan guntur pemusnah juga merupakan area berbahaya di tanah pemakaman surgawi. Di dalam laut, Ki Guntur melonjak, dan di atas permukaan laut, lapisan awan guntur menutupi langit. Awan guntur ini semuanya terbentuk oleh berbagai guntur dewa. Rombongan itu hanya berdiri di tepi laut guntur pemusnah. Kekuatan guntur yang dahsyat bagai air terjun yang terus-menerus menghantam mereka. Laut guntur pemusnahan. Yang Xiaotian menatap lautan ganas dan destruktif di hadapannya. Dunia Institut Suci Dao Surgawi memiliki 3 harta karun sistem guntur utama. Semuanya berasal dari laut guntur pemusnah. Mutiara kepunahan guntur hanyalah satu dari 3 harta karun besar, yang terbentuk oleh Ki Guntur tak terbatas dari laut guntur pemusnahan. Akan tetapi, syarat pembentukannya sangat ketat dan hanya ada di area pusat laut guntur pemusnahan. Selain mutiara kepunahan guntur, 2 harta lainnya bahkan lebih sulit ditemukan. Berhenti sejenak, Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang menuju lautan guntur pemusnah. Tepat saat mereka memasuki laut guntur pemusnah, berbagai guntur dahsyat dari awan guntur tinggi mulai terus-menerus menyerang mereka. Seluruh tubuh Ziyi Teng diselimuti api cahaya ungu. Guntur surgawi menghantam penghalang pelindung cahaya ungu, menghasilkan serangkaian suara cepat. Sensasi ini serupa dengan memegang payung, yang terus-menerus dihujani bongkahan batu es. Tanpa ragu-ragu, Yang Xiaotian dan kelompoknya mempercepat laju mereka, terbang maju. Tepat saat mereka belum terbang jauh, tiba-tiba permukaan lautan guntur bergemuruh hebat saat binatang jiwa sistem guntur raksasa terbang keluar. Binatang jiwa sistem guntur ini adalah Raja Binatang Guntur yang lahir dari laut guntur pemusnah. Melihat Raja Binatang Petir ini hendak menyerang, Yang Xiaotian segera mengerahkan kekuatan cincin Dewa Bingkai Surgawi. Bab 1463 Keberadaan Pedang Surga. Saat Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan cincin Dewa Bingkai Surgawi, kekuatan Phoenix Biru, Raja Pemakaman Surgawi, langsung menyapu seluruh dunia. Disertai aura Blue Phoenix, lapisan api biru es menyebar terus-menerus ke segala arah. Kemanapun ia lewat, semua ki petir dan semua petir surgawi pemusnah membeku sepenuhnya. Setelah dibekukan, semuanya dibakar. Berubah menjadi untaian kabut, menghilang ke dunia. Raja Binatang Petir merasakan aura Phoenix biru. Ekspresinya berubah drastis dan ia lari ketakutan, menghilang jauh ke dalam laut petir dengan suara mendesing, tak terlihat dimanapun. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan cincin surgawi Phoenix biru. Melihat Ki Guntur dan Guntur surgawi pemusnahan di sekitar laut guntur pemusnahan membeku dan terbakar abis, ia tercengang. Meskipun dia hanya berada di alam leluhur surgawi, tidak mampu melepaskan kekuatan penuh Phoenix biru, kekuatan cincin surgawi Phoenix biru masih jauh melampaui perkiraannya sebelumnya. Melihat kekuatan cincin surgawi Phoenix biru juga membuat Raja Ziyi Teng tercengang. Jika Yang Mulia, yang saat ini berada di alam leluhur surgawi, memiliki kekuatan seperti itu dengan cincin surgawi Phoenix biru, cincin itu mungkin akan menjadi tak terkalahkan ketika Yang Mulia mencapai alam peneguhan Dao. Melihat bahwa dia telah menakuti Raja Binatang Petir, Yang Xiaotian menarik cincin surgawi Phoenix biru dan terus terbang ke depan bersama rekan-rekannya. Dengan perlindungan Raja Ziyi Teng dan Meng Bingsui, Yang Xiaotian melewati lapisan Ki Guntur dan akhirnya mencapai area pusat laut guntur pemusnahan. Akan tetapi, di area pusat laut guntur pemusnah, Ki Guntur yang pekat hampir tak tertembus, sangat menghalangi pandangan, dan mereka hanya dapat melihat sejauh kira-kira belasan meter. Terlebih lagi, Ki Guntur ini memiliki kekuatan tak kasat mata yang menghalangi kekuatan jiwa surgawi,
sehingga mustahil menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mencari mutiara kepunahan guntur. Mereka hanya bisa mencari secara perlahan. Meng Bingsue terus-menerus meningkatkan ki biru esnya dan bersama Raja Ziteng, menahan gempuran guntur surgawi yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Master Ding dipenuhi dengan dao rune, membentuk formasi dao yang menyelimuti ruang di sekitarnya. Di bawah kekuatan gabungan Meng Bingsue, Raja Ziteng, dan Master Ding, mereka nyaris tak mampu menahan kekuatan lautan guntur pemusnah di sekeliling mereka. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian menemukan mutiara kepunahan guntur. Mutiara itu, yang hanya seukuran ibu jari, melayang beberapa meter di atas permukaan laut, memancarkan cahaya redup seperti guntur. Mutiara kepunahan guntur memiliki warna yang sama dengan ki guntur, jika bukan karena Yang Xiaotian yang memiliki api dewa badai guntur kekacauan, tidak akan mudah menemukan mutiara kepunahan guntur ini. Yang Xiaotian menangkap mutiara kepunahan guntur dengan satu tangan. Mutiara kepunahan guntur terasa hangat saat disentuh, dan ki guntur yang tertanam membuat telapak tangan Yang Xiaotian kesemutan. Yang Xiaotian menyimpan mutiara kepunahan guntur ke dalam cincin naga kesengsaraan. Setelah Thunder Extinction Pearl ditemukan, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan dan mengasimilasi Yin Yang Divine Armor. Zirah surgawi Yin Yang adalah zirah surgawi terkuat dari klan iblis Yin Yang dan salah satu zirah surgawi terkuat di dunia. Menyempurnakannya niscaya akan meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengeluarkan Yin Yang Divine Armor dan menaruhnya di tempat di mana Thunder Ki paling kuat dan Divine Thunder paling dahsyat, menggunakan kekuatan Thunder Ki dan Divine Thunder untuk secara bertahap mengikis batasan dalam Yin Yang Divine Armor. Armor surgawi Yin Yang memiliki batasan yang ditetapkan secara pribadi oleh Raja Iblis Yin Yang. Namun, kekuatan ki petir dan petir surgawi di lautan petir pemusnah adalah musuh bebuyutan kekuatan Yin Yang. Di bawah gempuran ki petir dan guntur surgawi dari laut guntur pemusnah, ki iblis Yin Yang terus-menerus keluar dari zirah surgawi Yin Yang, dan cahayanya berkelap-kelip tiada henti. Setelah dibombardir selama lebih dari 10 hari, Yin Yang Demon Ki dari Yin Yang Divine Armor mulai melemah. Sebulan kemudian, ki iblis Yin Yang menghilang sepenuhnya. Semua batasan di dalamnya telah benar-benar dihapuskan. Melihat Yin Yang Divine Armor di hadapannya, Yang Xiaotian merasa lega. Selama bertahun-tahun, Yin Yang Divine Armor tidak pernah bisa disempurnakan. Jika Raja Iblis Yin Yang muncul, ia dapat menggunakan batasan di dalam Yin Yang Divine Armor untuk melacaknya kapan saja dan di mana saja. Zirah surgawi Yin Yang adalah sesuatu yang sulit. Sekarang setelah batasan di dalamnya telah hilang, ia tidak perlu khawatir lagi. Seketika, Yang Xiaotian meneteskan setetes darah esensinya ke Yin Yang Divine Armor dan mulai menanam jejak jiwanya sendiri di dalamnya. Dia hanya menyempurnakan Yin Yang Divine Armor. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian menyimpan Yin Yang Divine Armor. Di masa mendatang, ia berencana untuk mengumpulkan bahan-bahan dan menempa ulang Yin Yang Divine Armor, memberikannya perubahan total. Yang Xiaotian beserta kawan-kawan meneruskan pencarian mereka kemana-mana, dan karena tidak menemukan mutiara pemusnahan guntur lagi, mereka pun tak kuasa lagi bertahan dan terbang keluar dari laut guntur pemusnahan. Kembali ke tepi laut guntur pemusnah, Yang Xiaotian tidak berlama-lama lagi dan mulai mencari pedang langit. Di antara 4 pedang dewa di domain Dao, hanya pedang surgawi yang tersisa. Setelah pedang langit ditemukan, dia dapat mengumpulkan keempat pedang dewa dari domain Dao. Dengan pedang langit, dia dapat menyelamatkan leluhur kuno klan naga kesengsaraan yang terperangkap di penjara naga kesengsaraan. Leluhur kuno naga kesengsaraan adalah Li Heng, putra leluhur naga kesengsaraan dan yang terkuat kedua di klan naga kesengsaraan, yang kekuatannya hanya kalah dari leluhur naga kesengsaraan. Jika dia bisa menyelamatkan leluhur kuno Li Heng, itu akan menjadi dorongan yang signifikan baginya. Tanah pemakaman surgawi sangat luas, bahkan lebih luas daripada banyak tanah suci. Meskipun ia tahu bahwa pedang surgawi berada di tanah pemakaman surgawi, menemukannya bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, Yang Xiaotian memiliki tubuh pedang primordial. Saat ia terbang, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan tubuh pedang primordial, merasakan kehadiran pedang langit. Awalnya, Yang Xiaotian mengira pedang langit seharusnya juga berada di area inti tanah pemakaman surgawi. Namun, bahkan setelah menjelajahi setiap sudut area inti, ia tidak dapat merasakan keberadaan pedang langit. Melihat ini,
Yang Xiaotian hanya bisa mencari di luar area inti. Namun, dia mencari di luar area inti selama setengah bulan dan masih belum menemukan pedang langit. Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain terus mencari lebih jauh. Setelah lebih dari sebulan, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya kembali ke daerah luar tanah pemakaman surgawi. Di sini, tinggal binatang jiwa tingkat 10 juta tahun. Di area ini, pengikut keluarga yang memburu Soul Beast menjadi lebih banyak jumlahnya. Malam itu tenang. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya turun ke puncak gunung. Yang mulia, mungkinkah pedang langit tidak ada di tanah pemakaman surgawi? Tanya Raja Ziyiteng. Yang Xiaotian juga bingung. Dalam beberapa hari lagi, ia akan menjelajahi tanah pemakaman surgawi sepenuhnya. Ia juga mulai meragukan apakah pedang langit benar-benar tidak ada di tanah pemakaman surgawi. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mencari secara menyeluruh di daerah luar dan perbatasan tanah pemakaman surgawi, tetapi tetap tidak menemukan pedang surgawi. Hasil ini membuat hati Yang Xiaotian mencelos. Mungkinkah dia melewatkan sesuatu? Namun saat mencari, dia sangat teliti dan seharusnya tidak melewatkan apapun. Mungkin orang lain telah memperoleh pedang langit terlebih dahulu, usul Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Dia juga telah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Yang lain mungkin tahu pedang langit berada di tanah pemakaman surgawi, kata Raja Ziyiteng. Mungkinkah itu seseorang dari klan iblis Yin Yang? Klan iblis Yin Yang. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Jika klan iblis Yin Yang telah mendapatkan pedang surgawi, itu akan merepotkan. Mari kita kembali ke kota pemakaman surgawi terlebih dahulu dan mengumpulkan lebih banyak informasi, kata Yang Xiaotian. Karena pedang surgawi tidak berada di tanah pemakaman surgawi, maka tidak perlu berlama-lama. Sekembalinya ke kota pemakaman surgawi, mereka mendapati jalanan ramai dengan diskusi tentang pemimpin klan muda 10.000 kejahatan yang telah memadatkan lingkaran cahaya surgawi selama 50 juta tahun. Pemimpin muda klan 10.000 kejahatan benar-benar telah memadatkan dua lingkaran cahaya surgawi 50 juta tahun. Seru Raja Ziyiteng, terkejut. Konon, saat ketua klan muda mengunjungi tanah pemakaman surgawi, ia tak hanya berhasil membentuk lingkaran cahaya surgawi kedua yang berumur 50 juta tahun, tapi juga menemukan pedang langit. Ujar seorang guru dari keluarga He kepada rekannya saat melewati Yang Xiaotian. Bab 1464, Mencari Pemimpin Klan Muda Jahat. Patriark Muda Jahat memperoleh pedang surgawi. Yang Xiaotian tercengang. Ternyata Patriark Muda Jahat telah memperoleh pedang langit. Ini sungguh di luar dugaannya. Pakar dari keluarga He yang baru saja lewat memperhatikan ekspresi terkejut Yang Xiaotian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, apakah mengejutkan bahwa Patriark Muda Jahat memperoleh pedang surgawi. Yang Xiaotian tersadar dan mengepalkan tinjunya, saudaraku, kau bilang Patriark Muda Jahat mendapatkan pedang surgawi. Kau dengar dari siapa? Pakar dari keluarga He mengamati Yang Xiaotian dari atas ke bawah dengan waspada, siapa kau? Kenapa kau bertanya tentang Patriark Muda Jahat? Yang Xiaotian mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa dan melemparkannya ke ahli keluarga He. Pakar keluarga He dan rekannya yang kebingungan, membuka artefak surgawi luar angkasa, mata mereka terbelalak tak percaya melihat banyaknya batu roh kekacauan kelas atas di dalamnya. Tolong beritahu, desak Yang Xiaotian. Pakar keluarga He dan rekannya bertukar pandang, ragu sejenak, lalu mulai menjelaskan bagaimana mereka tahu tentang Patriark Muda Jahat yang memperoleh pedang surga. Ternyata, beberapa hari yang lalu, Patriark Muda Jahat telah secara terbuka menggunakan pedang langit, yang disaksikan oleh banyak orang. Terima kasih, kata Yang Xiaotian kepada mereka. Karena banyak yang telah melihatnya, tidak ada keraguan lagi. Suruh semua orang bertanya tentang keberadaan Patriark Muda Jahat, Yang Xiaotian menginstruksikan Raja Ziyiteng. Baik, Yang Mulia, jawab Raja Ziyiteng dengan hormat. Yang Mulia, kedua ahli keluarga He menatap Yang Xiaotian dengan heran. Saudara-saudara, sebaiknya jangan bertanya tentang Patriark Muda Jahat, salah satu pakar keluarga He dengan ramah memperingatkan Yang Xiaotian, seorang murid keluarga pernah secara khusus mencari informasi tentang Patriark Muda Jahat. Kemudian, ketika Patriark Muda Jahat mengetahuinya, bukan hanya murid itu yang terbunuh, tetapi juga keluarga, teman, dan saudara-saudaranya semuanya dibunuh oleh klan jahat. Wajah Raja Ziyiteng berubah dingin saat mendengar ini,
Klan jahat benar-benar kejam, sangat kejam. Yang Xiaotian tersenyum pada ahli keluarga He, baiklah, aku mengerti, terima kasih sudah memberitahuku. Kemudian dia pergi bersama Raja Zi Teng dan Meng Bingsui. Para ahli keluarga He melihat banyaknya batu roh kekacauan kelas atas, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bawahannya memanggilnya, Yang Mulia. Mungkinkah pemuda ini penguasa salah satu tanah suci di dunia Institut Suci Dao Surgawi? Salah satu dari mereka berspekulasi. Siapa tahu, jawab yang lain. Yang Xiaotian dan kelompoknya tinggal di kota pemakaman surgawi selama sehari. Selama mereka tinggal di sana, mereka bertanya dan mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, setelah Patriark Muda Jahat memadatkan cincin surgawi keduanya, dia berdiam di kota pemakaman surgawi selama beberapa hari. Lalu dia pergi. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Setelah tinggal di kota pemakaman surgawi selama sehari, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi. Sekembalinya, Yang Xiaotian pergi ke aula misi untuk menyerahkan tugas mutiara kepunahan guntur. Tetap saja penatua Chen Yingsheng yang menerimanya, namun kali ini, Chen Yingsheng luar biasa antusias saat melihat Yang Xiaotian datang untuk menyerahkan tugas, dengan senyum secerah mungkin. Sebelumnya, dia telah memilih obat dewa 70 juta tahun dengan kualitas terburuk di antara semua obat dewa sebagai hadiah, tetapi kali ini, dia langsung memilih yang kualitas terbaik untuk Yang Xiaotian. Bahkan saat Yang Xiaotian hendak pergi, Chen Yingsheng dengan antusias melihat dia dan rekan-rekannya keluar dari aula misi. Ia bahkan menyebutkan bahwa Institut Suci Dao Surgawi baru-baru ini memiliki beberapa tugas yang relatif mudah selama 70 juta tahun, dan menanyakan apakah Yang Xiaotian ingin mengerjakannya. Tidak, terima kasih, Yang Xiaotian meliriknya, lalu kembali ke rumah guanya bersama Raja Zi Teng dan yang lainnya. Kembali di rumah gua, Yang Xiaotian memanggil Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming untuk menanyakan tentang pengobatan surgawi ruang waktu dan api surgawi kekacauan. Jiang Tua tersenyum, kami baru saja akan menyampaikan kabar baik kepada Anda, Tuan Muda. Kami telah menemukan bahwa api surgawi kekacauan ada di dunia Akademi Suci Kuno. Oh, api surgawi kekacauan yang mana? Yang Xiaotian bertanya dengan penuh semangat. Itu adalah api surgawi Chaos Xuanming. Jawab Jiang Tua. Api surgawi kekacauan Xuanming. Yang Xiaotian sangat gembira. Api surgawi Chaos Xuanming, seperti api surgawi Laut Pedang Chaos, adalah satu dari 10 api surgawi Chaos teratas di dunia. Namun, kami baru tahu kalau itu ada di dunia Akademi Suci Kuno. Kami masih belum tahu tanah suci mana yang ada di dalamnya, ujar Jiang Tua. Tidak masalah, teruslah menyelidiki, perintah Yang Xiaotian. Sekarang setelah dia tahu api surgawi Chaos Xuanming ada di dunia Akademi Suci Kuno, semuanya akan jauh lebih mudah. Ada kabar baik lagi, Dewa Pengobatan King Ming menambahkan sambil tersenyum. Hedong, mengetahui Yang Mulia sedang mencari pengobatan surgawi ruang waktu, menghampiri kami dan mengatakan bahwa keluarga He memiliki pengobatan surgawi ruang waktu 70 juta tahun. Dan mereka memiliki 3 pabrik, lanjutnya. Namun, mereka ingin menukarnya dengan pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11. Yang Xiaotian tertawa, tukar dengan pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11. Tentu, hubungi Hedong. Saat ini, dia tidak kekurangan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Belakangan ini, setiap kali ada waktu luang, ia selalu memurnikan pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 dan ke-12. Pil itu lebih banyak daripada yang bisa ia gunakan. Akan tetapi, dia belum berencana untuk membiarkan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-12 terungkap begitu saja. Dia berencana untuk mengungkap pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-12 hanya setelah dia menemukan dan menguasai api surgawi Chaos Xuanming dan mampu memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-13. Juga, kalian perlu mengumpulkan informasi tentang Patriark Muda Jahat, Yang Xiaotian menginstruksikan Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming, dan dia berbagi dengan mereka masalah pedang surga yang bersama dengan Patriark Muda Jahat. Setelah mendengar bahwa pedang langit bersama Patriark Muda Jahat, mereka menyadari urgensi situasi. Begini yang bisa kau lakukan, sebarkan pesan, saran Yang Xiaotian, jika ada yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Patriark Muda Jahat,
aku akan memberi mereka 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan. 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming terkejut. Anda harus mengerti, itu adalah 1000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, bukan tingkat kesengsaraan ke-10. Dan itu hanya untuk memberikan informasi tentang keberadaan Patriark Muda Jahat. Tidak masalah, Yang Xiaotian menjabat tangannya dan tersenyum, publikasikan saja pesannya. Dia yakin bahwa begitu pesan itu disebarkan, Akademi Suci Dao Surgawi dan keluarga bangsawan bijak utama akan menjadi gila membantunya menemukan informasi. Sementara yang lain mungkin takut memusuhi klan jahat, baik Akademi Suci Dao Surgawi maupun beberapa keluarga bangsawan bijak tidak takut. Dengan mengerahkan kekuatan Akademi Suci Dao Surgawi dan keluarga bangsawan bijak utama, dia yakin mereka akan segera mengungkap informasi tentang Patriark Muda Jahat. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming dengan hormat melaksanakan perintahnya, lalu membungkuk dan pergi. Segera setelah itu, He Dong datang ke rumah gua Yang Xiaotian untuk menukar 3 obat surgawi berusia 70 juta tahun dengan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, dan membahas kolaborasi masa depan antara keluarga He dan Yang Xiaotian. Menambah teman berarti mendapatkan lebih banyak kekuatan, tentu saja, Yang Xiaotian tidak menolak keinginan keluarga He untuk terus bekerja sama. Dengan cepat, berita tentang Yang Xiaotian yang mencari Patriark Muda Jahat pun tersebar. Apa? Hanya dengan memberikan informasi keberadaan Patriark Muda Jahat, seseorang bisa mendapatkan 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan. Bab 1465 Tanah Suci Dewa Fen. Memang, ketika berita yang dirilis oleh Yang Xiaotian tersebar, hal itu menyebabkan kehebohan besar. Bukan hanya berbagai keluarga bangsawan bijak, tetapi bahkan Akademi Suci Dao Surgawi juga menggunakan kekuatan mereka untuk membantunya mengumpulkan informasi. Sementara itu, Yang Xiaotian mulai menutup diri dan menyempurnakan serta mengasimilasi pengobatan surgawi ruang waktu 70 juta tahun. 3 bulan berlalu. Setelah memurnikan 3 tanaman pengobatan surgawi ruang waktu 70 juta tahun, tubuh surgawi tertinggi Yang Xiaotian meningkat pesat, mencapai terobosan berturut-turut, mencapai lapisan ke-17. Akan tetapi, seiring meningkatnya tubuh surgawi tertinggi, tingkatannya pun meningkat dengan cepat, menerobos hingga puncak tengah lapisan ke-10 leluhur surgawi. Yang Xiaotian harus berhenti. Pada dirinya, masih terdapat 3 tanaman obat surgawi ruang waktu 70 juta tahun, 4 obat surgawi 70 juta tahun lainnya, dan 1 obat surgawi 80 juta tahun. Akan tetapi, dia tidak berani terus menelan obat surgawi untuk kultivasi. Bahkan jika dia memakan 3 tanaman tersisa dari pengobatan surgawi ruang waktu 70 juta tahun, dia takut dia tidak akan mampu menerobos ke alam tertinggi. Saat ini, dia harus mengendalikan dan menekan kerajaannya. Cukup kembangkan tubuh surgawi tertinggi. Oleh karena itu, ia masih membutuhkan esensi inti bumi. Yang Xiaotian menyuruh Raja Ziyiteng menanyakan tentang esensi inti bumi, sementara dia pergi menemui Liu Zan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan esensi inti bumi. Liu Zan adalah dekan Akademi Suci Dao Surgawi, dan mungkin tahu. Mendengar Yang Xiaotian ingin bertanya tentang esensi inti bumi, Liu Zan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin kuat hukum dunia, semakin sulit untuk memadatkan esensi inti bumi. 4 alam Institut Suci Agung lebih sulit memadatkan esensi inti bumi daripada alam Dao dan alam pedang. Jika memang ada, itu pasti sudah diakuisisi oleh beberapa keluarga bangsawan bijak. Pada saat ini, Liu Zan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, namun, ada tanah suci yang kemungkinan memiliki esensi inti bumi. Yang Xiaotian bersemangat, tempat apa ini? Itu adalah tanah suci Dewa Fen, kata Liu Zan. Tanah suci Dewa Fen. Yang Xiaotian terkejut. Tanah suci Dewa Fen, dia tahu, merupakan tanah suci yang terkenal di dunia Akademi Suci Dao Surgawi, dan juga tanah suci yang terpencil. Di dunia Akademi Suci Dao Surgawi, terlepas dari tanah suci mana, ada kota dan keluarga, serta sekte, tetapi tanah suci Dewa Fen tidak memiliki kota, tidak ada kota sama sekali, dan tidak ada penduduk sama sekali. Tanah suci Dewa Fen adalah tanah suci yang sangat misterius. Tidak peduli seberapa kuatnya makhluk, begitu memasuki tanah suci Dewa Fen selama beberapa hari, perlahan-lahan ia akan terbakar sendiri dan akhirnya berubah menjadi abu.
Tanah suci Dewa Fen tidak hanya membakar yang surgawi. Bahkan seorang suci akan terbakar dan jatuh. Seiring berjalannya waktu, tidak seorang pun berani memasuki tanah suci Dewa Fen lagi. Ya, tanah suci Dewa Fen. Liu Zhan berkata, tanah suci Dewa Fen adalah tanah suci tertua di Akademi Suci Dao Surgawi kita. Saya melihat catatan detail tentang tanah suci Dewa Fen di kitab suci tertentu, dan menyimpulkan bahwa tanah suci Dewa Fen kemungkinan memiliki esensi inti bumi. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, tapi, tanah suci Dewa Fen terlalu berbahaya. Yang Xiao Tian mengangguk, terima kasih, Dekan Liu, atas informasinya. Kemudian dia meninggalkan 100 pil surgawi kesengsaraan ke-11 untuk pihak lain. Liu Zhan langsung tersenyum lebar, Xiao Tian, tidak perlu bersikap sopan padaku. Itu wajar saja. Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, saya sangat beruntung berkat Dekan Liu selama bertahun-tahun di Akademi Suci Dao Surgawi. Liu Zhan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan meminta orang-orang untuk menyelidiki berita tentang pemimpin klan muda jahat dengan segala upaya. Begitu ada berita, aku akan meminta seseorang untuk memberitahumu. Baiklah, terima kasih, Din. Setelah itu, Yang Xiao Tian kembali ke rumah gua. Namun, saat pergi, Liu Zhan mengingatkan Yang Xiao Tian untuk tidak memasuki tanah suci Dewa Fen dengan pikiran penuh harapan. Kembali di rumah gua, Yang Xiao Tian bertanya kepada Guru Ding apakah dia mengerti tanah suci Dewa Fen. Tanah suci Dewa Fen. Master Ding teringat akan kenangan lama, berbicara dengan nada yang rumit, tanah suci Dewa Fen memang sangat misterius. Mungkinkah ada aura api tak terlihat di tanah suci Dewa Fen? Yang Xiao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin setiap orang yang masuk tiba-tiba terbakar sendiri lalu berubah menjadi abu? Master Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aura api. Nada suaranya berubah dan berkata, itu racun tak terlihat. Racun tak terlihat, seru Yang Xiao Tian. Ya, kata Master Ding, racun tak kasat mata ini tidak berwarna, tidak berasa, dan dapat menembus tubuh dewa atau armor dewa manapun. Yang Xiao Tian terkejut, bahkan tubuh surgawi penentang surga pun tidak bisa melawan. Benar, bahkan tubuh surgawi penentang surga pun tak mampu melawan. Guru Ding berkata, sekalipun kau memiliki salah satu dari 10 tubuh surgawi penentang surga agung, itu tak akan efektif. Mengumpulkan racun tak kasat mata ini selama 4 hari di dalam tubuhmu akan membakar dirimu sendiri, bersama dengan organ-organ dalammu, dan jiwa surgawimu. Rasa sakit sebelum kematian itu luar biasa. Yang Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah tidak ada cara lain? Ada jalannya, kata Guru Ding, meskipun racun tak kasat mata ini menakutkan, setiap racun punya penawarnya. Di tanah suci Dewa Fen tumbuh sejenis bunga abadi, dan bunga ini dapat menangkal racun tak kasat mata ini. Guru Ding berkata, sebelum pembakaran diri terjadi, jika kau menemukan bunga abadi dan memakannya, kau akan baik-baik saja. Yang Xiao Tian sangat gembira di dalam hatinya, apakah kau tahu di mana di tanah suci Dewa Fen, bunga abadi ini tumbuh? Bunga abadi jenis ini tumbuh jauh di bawah tanah-tanah suci Dewa Fen. Umumnya, hanya sedikit yang bisa mendapatkannya. Tapi, kau punya teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan, jadi seharusnya tidak masalah. Guru Ding berkata, namun, untuk memasuki tanah suci Dewa Fen, untuk mendapatkan bunga abadi ini, kau butuh setidaknya 4 hari. Memasuki tanah suci Dewa Fen, setelah 4 hari, seseorang akan terbakar sendiri, jadi, kamu masih menghadapi bahaya. Jika kau gagal mendapatkan bunga abadi sebelum membakar dirimu sendiri, kau akan binasa. Anda hanya memiliki peluang 50%. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Setelah mendengar kata-kata Guru Ding, Yang Xiao Tian merenung. Keesokan harinya, dia tetap memutuskan untuk memasuki tanah suci Dewa Fen. Meskipun tanah suci Dewa Fen berbahaya, perjalanan yang ditempuh selalu merupakan gabungan antara bahaya dan peluang, bahkan jika hanya ada peluang 50%, ia harus mencobanya. Selain itu, hukum dunia Akademi Suci Dao Surgawi lebih tinggi daripada hukum domain Dao dan domain pedang, esensi inti bumi yang dihasilkan lebih maju daripada esensi inti bumi domain Dao dan domain pedang, efeknya beberapa kali lipat dari esensi inti bumi domain Dao dan domain pedang. Jika dia dapat memperolehnya,
tubuh surgawi tertingginya mungkin dapat menembus lapisan ke-20 atau bahkan lapisan ke-21 sekaligus. Akan tetapi, mengingat bahayanya tanah suci Dewa Fen, yang Xiao Tian tidak memberitahu Raja Zi Teng dan Meng Bingsui, berencana pergi sendiri, tidak ingin mereka berada dalam bahaya. Setelah memberikan instruksi tentang beberapa hal, Yang Xiao Tian pergi menuju tanah suci Dewa Fen. Meskipun tanah suci Dewa Fen adalah tanah terpencil, letaknya tidak jauh dari Akademi Suci Dao Surgawi. Setengah bulan kemudian, Yang Xiao Tian tiba di tanah suci Dewa Fen. Saat Yang Xiao Tian tiba di tanah suci Dewa Fen, hari sudah senja, tanah suci Dewa Fen sunyi senyap, benar-benar sunyi, sekilas pandang memperlihatkan tanah tandus, belum lagi manusia, binatang, bahkan tak ada satu pun tumbuhan di sana. Yang Xiao Tian berhenti sebentar, lalu mengendarai Chaos Demon Hall menuju tempat di mana bunga abadi tumbuh pesat, menggunakan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, dia terus-menerus melambaikan tangannya, memadatkan sepenuhnya jimat surgawi akselerasi, dan mengaplikasikannya ke aula iblis kekacauan. Dia harus mendapatkan bunga abadi sebelum dia membakar dirinya sendiri. Previous. Bab 1466, begitu banyak esensi inti bumi. Setelah menyadari bahwa pertahanan apapun tidak berguna, Yang Xiao Tian tidak menggunakan teknik pertahanan apapun. Ia hanya fokus untuk memadatkan sepenuhnya jimat surgawi akselerasi, terus meningkatkan kecepatan aula iblis kekacauan. Dengan kultivasinya saat ini, kecepatan dia dalam memadatkan jimat surgawi telah mencapai kecepatan yang mengejutkan. Saat tangannya bergerak, satu demi satu jimat surgawi percepatan jatuh seperti kepingan salju, menyatu ke dalam Chaos Demon Hall. Di bawah percepatan konstan, Chaos Demon Hall berubah menjadi bayangan, terus-menerus menerobos lapisan gelombang udara, terbang maju dengan kecepatan tinggi. Tanpa manusia atau binatang, semakin jauh mereka terbang, semakin sunyi dunia menjadi. Keheningan ini membuat hati orang-orang merasa gelisah. Bumi masih kosong tanpa ada tumbuhan apapun. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiao Tian melihat tanah suci tanpa ada satu pun tumbuhan. Di sini bahkan tidak ada benda mati. Segalanya kosong. Malam tiba, Yang Xiao Tian masih berkonsentrasi penuh dalam memadatkan jimat surgawi percepatan, tidak berani berhenti sedetik pun. Dia sedang berpacu dengan waktu dengan Dewa Kematian. Bahkan jika ia mendapat 1 menit tambahan, peluang keberhasilannya akan meningkat 1 menit. Sekalipun Yang Xiao Tian memiliki kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa surgawi yang melimpah, setelah seharian tanpa henti memadatkan jimat surgawi percepatan, Yang Xiao Tian merasa kelelahan. Yang Xiao Tian telah menyiapkan ramuan, dan setelah merasa lelah, dia segera menelannya dan melanjutkan. Akhirnya, ia tiba di tempat yang dikatakan Guru Ding sebagai tempat tumbuhnya bunga abadi. Bunga abadi tumbuh 1000 kaki di bawah tanah di sini. Kata Guru Ding, namun, saya tidak bisa menjamin ia tepat 1000 kaki di bawah tanah. Karena sudah begitu lama, pergeseran tektonik bisa saja memindahkan bunga abadi ke tempat lain. Mata Yang Xiao Tian terbelalak, sial, Tuan Ding, Anda tidak bisa bermain seperti ini. Jika pergeseran tektonik telah memindahkan bunga abadi ke tempat lain, bagaimana dia bisa menemukannya? Sekarang, hanya tinggal 1 jam lagi hingga 4 hari berakhir. Tinggal 1 jam lagi. Kalau dia tidak memperoleh bunga abadi dalam jam ini, tamatlah riwayatnya. Secara umum, kerak bumi tidak bergerak, kata Guru Ding. Yang Xiao Tian terdiam. Anda mengatakan itu secara umum. Bagaimana jika bukan kasus umum? Tanpa mempedulikan hal lain, dia segera menggunakan teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan untuk menyelam ke dalam tanah, menuju ke kedalaman lebih dari 1000 kaki. Namun, anehnya, tanah dan bebatuan di area ini memiliki perlawanan yang tak terlihat. Yang Xiao Tian mendapati bahwa teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan miliknya menghadapi perlawanan yang hebat, jauh lebih lambat dari biasanya. Bahkan dengan mengerahkan penuh teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, dia masih lambat. Setelah 1/4 jam, ia akhirnya mencapai kedalaman di bawah 1000 kaki. Namun ketika mencapai kedalaman 1000 kaki, tidak ada apapun di sana. Yang Xiao Tian mencari dalam jarak 100 meter di sekitarnya tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dengan tekad bulat, ia terus menyelam, memperluas jangkauan pencariannya. Tetap tidak ada apa-apa. Setelah pencarian yang tidak berhasil, Yang Xiao Tian berkeringat.
Perluas area pencarianmu dan lihat, saran Master Ding. Kerak bumi di sekitar sini kemungkinan besar belum bergeser. Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain memperluas jangkauan pencariannya. Setelah meluas hingga 1000 meter, ia akhirnya menemukan ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah ini, di dinding batu di depan, tumbuh beberapa bunga yang redup dan kusam. Beberapa bunga ini biasa saja, sangat biasa saja. Namun, saat melihatnya, Yang Xiao Tian sangat gembira, bunga abadi. Bunga abadi, akhirnya ditemukan. Memang, bunga abadi. Master Ding tersenyum, juga menghela napas lega. Meskipun Yang Xiao Tian tidak dapat menemukannya, ia punya cara untuk mengeluarkan Yang Xiao Tian dari tanah suci Dewa Fen dengan aman, namun cara itu akan membutuhkan biaya yang besar. Saat ini, Yang Xiao Tian pergi ke dinding batu dan memetik semua bunga abadi, lalu menelan satu. Bunga-bunga lainnya disimpannya dengan hati-hati. Meskipun masih belum ada kelainan di sekujur tubuhnya, setelah mengonsumsi bunga abadi, Yang Xiao Tian merasa jauh lebih ringan. Akan tetapi, efek bunga abadi hanya bertahan selama setahun. Oleh karena itu, ia perlu segera menemukan inti sari bumi dan menyerap serta memurnikannya. Tanpa ragu, Yang Xiao Tian mulai mencari-cari. Tanah suci Dewa Fen sangat luas, mustahil bagi orang lain untuk menemukan inti esensi bumi dalam waktu 1 tahun, tetapi Yang Xiao Tian, yang telah menyerap dan memurnikan inti esensi bumi dari beberapa tanah suci besar, sangat peka terhadap energinya dan dapat merasakannya saat dekat. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun, ia berharap dapat menemukan inti bumi. Dengan pencarian tanpa henti yang dilakukan Yang Xiao Tian, akhirnya, 3 bulan kemudian, di kedalaman tebing, ia menemukan esensi inti bumi. Ketika dia tiba di ruang dalam dengan inti esensi bumi, dia melihat inti esensi bumi tersebar di seluruh tanah seperti lautan. Sebelumnya, inti esensi bumi yang diserapnya hanya sebesar kolam besar, tetapi inti esensi bumi saat ini seperti lautan. Yang Xiao Tian tercengang. Dia menduga inti esensi bumi dari tanah suci Dewa Fen akan beberapa kali lebih banyak dibanding yang ada di domain pedang dan domain Dao sebelumnya, tetapi ternyata tidak sebanyak itu. Tidak hanya sedikit lebih, tapi jauh, jauh lebih banyak. Dengan begitu banyak inti sari bumi, sampai tingkat manakah tubuh surgawi tertingginya dapat ditingkatkan? Pastinya, tidak akan berhenti pada lapisan 20 atau lapisan 21. Yang Xiao Tian tidak mampu menahan kegembiraan dan rasa senangnya. Setelah tenang, dia bergerak menuju inti esensi bumi di hadapannya, lalu duduk bersila, menenangkan pikirannya, dan mulai mengoperasikan teknik melahap surga kekacauan dan seni naga surgawi primordial untuk menyerapnya. Di bawah pengoperasian teknik kultivasi Yang Xiao Tian, aliran esensi inti bumi terus naik, mengalir ke tubuh Yang Xiao Tian. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian bersinar dengan cahaya surgawi. 10 bayangan surgawi agung muncul. Energi esensi inti bumi dari tanah suci Dewa Fen bahkan lebih dahsyat daripada yang dibayangkan Yang Xiao Tian. Setelah menyerap sepenuhnya selama 3 tahun, energi itu masih belum habis. Itu berlanjut selama 4 tahun penuh. Setelah 4 tahun penuh, Yang Xiao Tian akhirnya menyerap semua esensi inti bumi di depannya. Untungnya, ia mendapatkan 5 bunga abadi. Setiap kali efek bunga abadi hampir hilang, ia terus menelan bunga berikutnya. Setelah menyerap esensi inti bumi dari tanah suci Dewa Fen, tubuh surgawi tertinggi Yang Xiao Tian maju dengan cepat, seperti yang dibayangkannya, tidak hanya menerobos ke lapisan 21 tetapi juga langsung mencapai lapisan 22, dan bahkan ke puncak lapisan 22. Yang Xiao Tian sangat gembira saat melihat tubuh surgawi tertingginya mencapai puncak lapisan 22. Sekarang tubuh surgawi tertingginya telah menembus puncak lapisan 22, tidak jauh lagi dari lapisan 24. Sesaat kemudian, dia keluar dari ruang dalam Earth Core Essence, lalu mengarahkan Chaos Demon Hall untuk terbang keluar. Setelah menyerap seluruh esensi inti bumi dari tanah suci Dewa Fen, dia ingin segera meninggalkan tanah suci Dewa Fen. Di dalam Chaos Demon Hall, dia mengeluarkan jimat pesan dan menemukan banyak jimat dari Meng Bingsui, Zi Teng, Old Jiang, dan bahkan satu dari Liu Zhan. Melihat jimat dari Liu Zhan, hati Yang Xiao Tian tergerak, mungkinkah itu berita tentang pemimpin klan muda yang malang? Sebelumnya, Liu Zhan pernah berkata jika ada berita tentang pemimpin klan muda yang malang itu, dia akan mengiriminya jimat pesan.
Bab 1467, aku sebenarnya berharap dia datang ke dunia kuno. Yang Xiao Tian dengan bersemangat membuka jimat pesan itu. Memang, Liu Zhan mengatakan bahwa dia telah mengetahui keberadaan pemimpin klan muda jahat. Melihat hal ini, Yang Xiao Tian mengerahkan segenap tenaganya untuk membawa Chaos Demon Hall kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian memikirkannya, lalu mengeluarkan obat Dewa Ruang Waktu 7 juta tahun dan menelannya untuk kultivasi. Saat dia kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi, Yang Xiao Tian telah memurnikan obat suci ruang waktu 7 juta tahun ini, dan tubuh surgawi tertingginya telah berhasil menembus hingga lapisan ke-23. Akan tetapi, Yang Xiao Tian tidak berani meneruskan mengonsumsi obat Dewa Ruang Waktu 7 juta tahun untuk kultivasi, karena ia kini berada pada tahap akhir lapisan ke-10 leluhur surgawi, mendekati puncak tahap akhir, ia takut tidak akan mampu menekan wilayah kekuasaannya. Setelah kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi, Yang Xiao Tian pergi menemui Liu Zhan. Liu Zhan tahu Yang Xiao Tian ada di sana untuk pemimpin klan muda jahat, jadi dia tidak bertele-tele dan memberitahu Yang Xiao Tian tentang keberadaan pemimpin klan muda jahat. Dunia Akademi Suci Kuno. Yang Xiao Tian terkejut. Benar, sejauh yang kami tahu, pemimpin klan muda jahat telah pergi ke dunia kuno, kata Liu Zhan, dia muncul di Tanah Suci Greenfall beberapa hari yang lalu. Tanah Suci Greenfall, ulang Yang Xiao Tian. Ya, Tanah Suci Greenfall, kata Liu Zhan, lalu memperingatkan, namun, kekuatan klan jahat di dunia kuno sangat kuat, dan mereka memiliki hubungan dengan banyak keluarga bangsawan Sage di dunia kuno, dan baru-baru ini semakin dekat dengan Akademi Suci Kuno. Aku tahu kekuatan Raja Teng sangat kuat, tetapi jika kau pergi ke dunia kuno, kau harus sangat berhati-hati. Yang Xiao Tian menjawab, baiklah, terima kasih, Dekan. Kemudian, tanpa tinggal lebih lama, dia bangkit dan berpamitan. Melihat Yang Xiao Tian pergi seperti ini, Liu Zhan baru saja akan bertanya apakah ia lupa tentang 1000 pil surgawi kesengsaraan ke-11 ketika Yang Xiao Tian berhenti, mengeluarkan artefak surgawi kepada Liu Zhan, dan tersenyum, hampir lupa. Baru kemudian ia menerobos langit dan pergi. Jantung Liu Zhan berdetak lebih kencang saat dia membuka artefak surgawi luar angkasa, di dalamnya memang terdapat 1000 pil surgawi ke-11 kesengsaraan. Pada saat ini, tiba-tiba, dia melihat Yang Xiao Tian kembali. Dekan, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan, kata Yang Xiao Tian, lalu bertanya tentang air suci Dao Surgawi lapisan ke-6. Master Ding sekarang telah pulih ke-6 serangan penghancuran Dao. Untuk terus pulih, ia mesti memiliki air suci Dao Surgawi lapisan ke-6. Air suci Dao Surgawi lapisan ke-5 tidak lagi efektif untuk Master Ding. Jika Master Ding tidak dapat terus meningkatkan kemampuannya, dengan kekuatan mereka saat ini, menghadapi teror besar yang terjadi hampir 1 miliar tahun yang lalu di dunia kuno adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, ia membutuhkan air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 dalam jumlah besar. Liu Zhan ragu sejenak ketika mendengar Yang Xiao Tian bertanya tentang air suci surgawi Dao lapisan ke-6 dan berkata, tanpa bermaksud menyembunyikannya darimu, Xiao Tian, Akademi Suci memang memiliki air suci surgawi Dao lapisan ke-6. Tapi air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 memang langka dan berharga, Akademi Suci tidak memilikinya. Jika kau menginginkannya, kau harus menggunakan pil penguat Dao. Dan itu setidaknya haruslah pil konfirmasi Dao tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Pil peneguh Dao. Yang Xiao Tian terkejut. Pil penguat Dao merupakan ramuan terbaik untuk kultivasi di alam penguat Dao. Seseorang harus menerobos ke alam dominasi untuk dapat memurnikannya. Pil pencerahan ke-11 kesengsaraan tidak manjur. Tanya Yang Xiao Tian. Pil pencerahan merupakan ramuan terbaik untuk pengembangan di alam dominasi. Dia dapat memurnikannya selama dia berhasil mencapai alam tertinggi. Pil pencerahan ke-11 kesengsaraan tidak manjur. Liu Zhan menggelengkan kepalanya. Yang Xiao Tian tidak dapat menahan rasa kecewanya. Nada bicara Liu Zhan berubah, dan dia berkata, namun, jika itu pil pencerahan kesengsaraan ke-14, mungkin itu juga akan berhasil. Eliksir, secara umum, yang tertinggi adalah kesengsaraan ke-14. Ramuan surgawi tingkat kesengsaraan ke-14 disebut juga ramuan sempurna, artinya tidak memiliki cacat, sempurna, lengkap, benar-benar tanpa efek samping apapun. Tetapi ramuan mujarab semacam ini sungguh sulit ditemukan.
Meskipun pil surgawi kesengsaraan ke-11 langka, para ahli konfirmasi Dao seringkali dapat memurnikannya di berbagai domain dan dunia besar, tetapi ramuan surgawi kelas 14 kesengsaraan memiliki kemunculan terbatas sejak zaman kuno. Saat muncul, ramuan semacam itu dianggap sebagai harta karun langka. Pil pencerahan tingkat surgawi kesengsaraan ke-14. Mata yang Xiao Tian berbinar. Sekarang dia sudah dapat memurnikan tingkat surgawi 12 kesengsaraan. Jika saja dia dapat menjinakkan api surgawi Chaos Xuanming dari Akademi Suci Kuno, dia dapat memurnikan 13 kesengsaraan. Kalau begitu, yang kurang hanyalah Chaos Divine Flame. Yang Xiao Tian menangkupkan tinjunya ke arah Liu Zhan, lalu melesat pergi. Liu Zhan melihat ekspresi senang yang Xiao Tian dan tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, lalu bergumam, mungkinkah Xiao Tian benar-benar mendapatkan pil pencerahan tingkat surgawi kesengsaraan ke-14? Namun tak lama kemudian dia menggelengkan kepalanya, menepis pikiran tak masuk akal ini. Sebagai dekan Akademi Suci Dao Surgawi, dia tahu betul betapa sulitnya memurnikan pil pencerahan tingkat surgawi kesengsaraan ke-14 dengan sukses. Bahkan di 4 dunia Institut Suci Agung, sudah bertahun-tahun sejak ramuan surgawi kesengsaraan ke-14 muncul. Ketika Yang Xiao Tian kembali ke rumah gua, dia memberitahu Meng Bingsui, Zi Teng, dan yang lainnya tentang keberadaan pemimpin klan muda jahat. Tuan muda, Zhang Long menyebutkan memiliki air suci Dao Surgawi lapisan kelima dan ingin bekerja sama dengan Anda. Haruskah kami memberitahu Zhang Long? Tanya Dewa Pengobatan King Ming. Ya, Yang Xiao Tian mengangguk. Meskipun dia sangat membutuhkan air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 sekarang, air suci Dao Surgawi lapisan kelima juga bermanfaat. Terlebih lagi, kerja sama Zhang Long kemungkinan merupakan niat keluarga Zhang. Karena itu, Dewa Pengobatan King Ming menghubungi Zhang Long. Tuan muda, kami sudah menemukan lokasi spesifik api surgawi Chaos Xuanming. Kata Jiang Tua, api surgawi Xuanming pernah muncul di tanah suci Greenfall di dunia kuno. Greenfall Holy Land lagi. Yang Xiao Tian terkejut. Beberapa saat kemudian, Zhang Long tiba sesuai kesepakatan. Zhang Long menukar cukup banyak air suci Dao Surgawi lapisan kelima dengan Yang Xiao Tian kali ini, totalnya 1000 unit. Zhang Long menggunakan 1000 unit air suci Dao Surgawi lapisan kelima untuk ditukar dengan pil surgawi-surgawi ke-11 kesengsaraan dari Yang Xiao Tian dan membahas masalah kerja sama di masa mendatang, lalu dengan senang hati pergi. Namun, tidak lama setelah Zhang Long pergi, keluarga Zhu dan keluarga Zhao mengirim para ahli, ingin bekerja sama dengan Yang Xiao Tian, tetapi Yang Xiao Tian menolak untuk menemui mereka semua. Dia menyuruh Zi Teng mengusir anggota keluarga Zhu dan keluarga Zhao. Meski bukan Zhu Wenhong menggertakkan giginya saat mendengar berita itu. Hari itu, Yang Xiao Tian bersama Zi Teng, Meng Bingsui, Old Jiang, dan King Ming Medicine God meninggalkan Akademi Suci Dao Surgawi, menuju dunia kuno. Tepat saat Yang Xiao Tian berangkat menuju dunia kuno, di dalam pegunungan tertentu di tanah suci Greenfall di dunia kuno, pemimpin klan muda jahat tengah mendiskusikan berbagai hal dengan tokoh-tokoh kuat klan jahat di dalam aula besar. Pemimpin muda klan, Yang Xiao Tian telah mencari berita tentangmu selama bertahun-tahun. Kita harus tetap berhati-hati, kata seorang leluhur jahat. Pemimpin klan muda jahat mendengar ini dan tatapannya berubah dingin. Aku tidak takut dia tidak akan tahu, kuharap dia datang ke dunia kuno. Mengatakan ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Dalam pertempuran domain pedang, klan jahat kehilangan banyak ahli. Bahkan pemimpin klan mereka, ayahnya, tewas di tangan Yang Xiao Tian. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus berpikir untuk menghancurkan Yang Xiao Tian. Namun, di dunia Institut Suci Dao Surgawi, dengan keberadaan Akademi Suci Dao Surgawi, ia merasa sulit untuk bertindak. Namun, jika Yang Xiao Tian datang ke dunia kuno, situasinya akan berbeda. Bab 1468, apakah orang-orang ini gila? Awasi, segera laporkan kepadaku begitu Yang Xiao Tian muncul di dunia kuno. Kata pemimpin klan muda dari klan jahat dengan tegas. Ya, pemimpin klan muda. Hujan di bulan April selalu membawa perasaan seorang gadis. Ketika Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya tiba di dunia kuno, gerimis lembut turun dari langit. Hujannya gerimis, halus, dan lembut. Sambil menatap hamparan pegunungan luas dunia arkais di hadapannya,
Yang Xiaotian berhenti sejenak, lalu melanjutkan perjalanan bersama rekan-rekannya menuju kota yang jauh. Berasal dari dunia Akademi Suci Dao Surgawi, Yang Xiaotian berkultivasi di sepanjang jalan. Tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surgawi primordial, dan tubuh surgawi lainnya telah berhasil menembus lapisan ke-24. Sekarang, hanya tubuh surgawi tertinggi yang belum menembus lapisan ke-24. Tubuh surgawi tertingginya berada pada puncak awal lapisan ke-23, dan menerobos ke lapisan ke-24 sebelum memasuki alam tertinggi masih merupakan tantangan yang cukup besar. Saat mereka terbang menuju kota, Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada hal lain yang dapat dengan cepat meningkatkan tubuh surgawi tertinggi selain obat surgawi ruang waktu dan esensi inti bumi. Batu surgawi ruang waktu kekacauan, kata Master Ding. Namun, benda ini lebih langka daripada batu surgawi 5 elemen kekacauan dan jarang muncul. Jika kau bisa menemukan beberapa ratus batu surgawi ruang waktu kekacauan, kau mungkin bisa mengolah tubuh surgawi tertinggimu hingga lapisan ke-24. Batu surgawi kekacauan ruang dan waktu, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Namun, saya ingat keluarga Meng memperoleh vena roh ruang waktu kekacauan saat itu. Apakah keluarga Meng telah menggunakannya atau belum? Saya tidak tahu, kata Guru Ding. Keluarga Meng. Yang Xiaotian merasakan luapan emosi. Chaos Space-Time Spirit Vein berarti 100.000 Chaos Space-Time Spirit Stone. Mungkin keluarga Meng masih memilikinya. Guru Ding berkata, namun, vena roh ruang waktu kekacauan ini adalah harta karun bagi keluarga Meng karena teknik kultivasi keluarga Meng membutuhkan batu roh ruang waktu. Sulit untuk mendapatkan batu roh ruang waktu kekacauan dari keluarga Meng. Sekalipun mereka masih memilikinya, mereka mungkin tidak setuju untuk memberikannya kepada Anda. Yang Xiaotian merenung, apakah pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan cukup? Master Ding menggelengkan kepalanya, bagi orang-orang keluarga Meng, pentingnya batu roh ruang waktu kekacauan melampaui pil surgawi tertinggi surgawi tingkat ke-11 kesengsaraan. Bahkan dengan pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan, mereka mungkin tidak setuju untuk bertukar denganmu. Pada titik ini, nada bicara Guru Ding berubah. Namun, jika itu adalah pil pencerahan tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, keluarga Meng mungkin akan menukarnya denganmu. Pil pencerahan tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Namun Yang Xiaotian hanya dapat meramunya setelah berhasil mencapai alam tertinggi. Saat ini, di alam leluhur surgawi, mustahil baginya untuk meramu satupun. Tak lama kemudian, semua orang melihat sebuah kota di depan dan terbang ke arahnya. Sebagai pendatang baru di dunia Arkais, Yang Xiaotian tidak terburu-buru pergi ke Tanah Suci Greenfall. Ia berencana untuk mengumpulkan informasi dan memahami situasi dunia Arkais dan Tanah Suci Greenfall terlebih dahulu. Tanah Suci Greenfall, dengan kekuatan yang kompleks, merupakan salah satu tanah suci terkuat dan terbesar di dunia Archaik, yang menampung banyak sekte tertinggi dan keluarga bangsawan. Setelah tiba di kota di depan, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menyewa sebuah halaman dan menetap sementara, mengumpulkan informasi tentang dunia kuno dan Tanah Suci Greenfall. Hari-hari berlalu. Setelah beberapa hari, Yang Xiaotian memperoleh pemahaman dasar tentang dunia kuno dan situasi di Tanah Suci Greenfall. Yang mulia, kami telah mengetahui bahwa Tuan Muda keluarga Meng telah menerobos ke alam dominasi dan akan segera mengadakan perayaan, mengundang banyak tokoh kuat dari dunia kuno, kata Dewa Pengobatan King Ming dengan penuh semangat saat ia masuk, menyapa Yang Xiaotian. Pemimpin klan muda dari klan jahat juga telah diundang oleh keluarga Meng. Oh, Yang Xiaotian berdiri, jadi maksudmu, pemimpin klan muda dari klan jahat akan menghadiri perayaan keluarga Meng. Ya, kata Dewa Pengobatan King Ming. Tuan muda keluarga Meng dan ketua muda klan jahat adalah kenalan lama yang memiliki hubungan baik, ada kemungkinan 90% ketua muda klan jahat akan hadir. Dia ragu-ragu, namun, selain mengundang pemimpin klan muda dari klan jahat, keluarga Meng juga mengundang Dekan Chen Deseng dari Akademi Suci Kuno. Dengan demikian, banyak ahli dari Akademi Suci Kuno juga akan hadir. Sebelumnya, di dunia Akademi 100 orang suci selama kompetisi 4 Akademi Suci Agung, Yang Xiaotian membunuh lebih dari 60 murid sekte dalam Akademi Suci Kuno di alam rahasia putaran pertama. Selain itu, Akademi Suci Kuno selalu percaya Yang Xiaotian bertanggung jawab atas kematian murid Bazu di Gunung Api Hitam.
Akademi Suci Kuno terus menyalahkan Yang Xiaotian atas kematian murid Basu. Tidak apa-apa, kita akan pergi ke keluarga Meng, kata Yang Xiaotian, tidak peduli. Maka, rombongan pun berangkat menuju keluarga Meng. Meskipun masih ada beberapa hari lagi hingga perayaan keluarga Meng, jarak dari sini ke keluarga Meng sangat jauh, jadi mereka harus berangkat lebih awal agar tiba tepat waktu. Keluarga Meng, kata Yang Xiaotian, berdiri di haluan kapal, menatap ke arah keluarga Meng. Keluarga Meng merupakan keluarga super terdepan di dunia arcaik. Ia juga merupakan salah satu dari 10 keluarga super teratas di alam bawah, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Meskipun saat ini dia masih belum bisa meramu pil pencerahan, dia harus mencoba melihat apakah dia bisa menukarnya dengan batu surgawi kekacauan spasial temporal dari keluarga Meng. Yang Xiaotian sudah lama ingin mengunjungi keluarga Meng. Karena asal-usul Meng Bingsui kemungkinan besar terkait dengan keluarga Meng. Keluarga Meng berlokasi di Dream City dalam tanah suci impian terbesar. Saat Yang Xiaotian beserta rekan-rekannya tiba di kota impian, hari masih pagi, dan kota impian sudah ramai, para ahli dari berbagai tempat berdatangan, banyak kapal keluarga berkumpul, beberapa di antaranya merupakan keluarga bangsawan bijak. Yang Xiaotian dan teman-temannya melangkah ke kota impian. Hari ini adalah perayaan keluarga Meng, jadi Yang Xiaotian tidak menunda dan langsung menuju ke keluarga Meng. Tuan muda keluarga Meng telah menerobos ke alam dominator, aku ingin tahu avatar surgawi macam apa yang telah dia wujudkan. Tuan muda keluarga Meng adalah salah satu dari 4 bakat agung generasi ini di dunia arkais. Avatar surgawi yang ia wujudkan pastilah yang terkuat. Kudengar bukan hanya dekan Akademi Suci Kuno, tapi juga Xiao Fei yang datang. Bukan hanya dekan Chen, tapi pemimpin muda klan jahat dan banyak ahli dari klan jahat telah tiba. Di depan, sekelompok pakar tengah mengobrol, dan dari penampilannya, mereka juga menuju ke keluarga Meng. Mengikuti kerumunan, Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba di alun-alun sebelum keluarga Meng. Alun-alun itu penuh sesak dengan orang. Banyak ahli dan penjaga dari keluarga Meng yang menjaga ketertiban. Hari ini adalah perayaan keluarga Meng kita. Terlalu banyak orang. Teman-teman yang tidak diundang, silakan pergi karena tidak ada dalam daftar tamu. Di sekitar alun-alun, para ahli dan murid dari keluarga Meng terlihat membungkuk kepada orang banyak dan berkata. Beberapa pakar keluarga yang awalnya ingin ikut bersenang-senang dengan bijak menjauh setelah mendengar ini. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak berhenti, langsung menuju ke arah keluarga Meng. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dihalangi oleh para ahli yang menjaga ketertiban keluarga Meng. Yang menghentikan Yang Xiaotian adalah seorang suprim tingkat atas, yang meminta Yang Xiaotian dan kelompok Dewa Pengobatan King Ming untuk menyampaikan undangan mereka. Yang Mulia tidak diundang, jelas Dewa Pengobatan King Ming. Yang Mulia datang ke sini untuk bertemu leluhur keluarga Anda. Kau ingin bertemu leluhur keluarga kami. Tetua keluarga Meng mendengar ini dan tak dapat menahan tawa, bertanya-tanya apakah Dewa Pengobatan King Ming dan rombongan Yang Xiaotian sudah gila. Siapa leluhur keluarga mereka? Bahkan jika dekan Akademi Suci Kuno berkunjung secara langsung, leluhur keluarga mereka tidak akan menemuinya. Silakan kembali, leluhur kami tidak akan menemuimu. Tetua keluarga Meng menggelengkan kepalanya dan berkata.